Bukan Kang Deddy Mulyadi namanya, kalau tidak kontroversi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes. Bukan Kang Deddy Mulyadi namanya, kalau tidak kontroversi. Dalam artian bagus ya, maksud kontroversi itu pro dan kontra ya. Kang Deddy Mulyadi selalu memberikan kebijakan-kebijakan yang bagus menurut saya. Dan sekarang saya ditemani oleh biasa ini Kang Fikri dan sebelah sana Kang Sandega. Hola. Kita di sini akan berbicara pandangan dari masyarakat awam nih Kang, tentang kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang selalu menuai pro dan kontra nih Kang. Langsung aja ke pertanyaan pertama nih Kang. Mungkin untuk Kang Sandega sendiri nih, kebijakan Kang Deddy yang mana yang akan ingat dan yang menurut Akang itu bagus? Silakan Kang. Jadi perkenalkan dulu ya, Ya, saya silakan. itu kebetulan kerjanya sebagai ojol ya. Siap. Jadi yang paling saya ingat itu kemarin ada program pembebasan balik nama, terus pokoknya tentang kendaraan gitu ya. Iya. Nah itu emang udah kami rasakan sendiri oleh kami para ojol ya. Termasuk ada asuransi juga untuk sekarang buat angkutan online. Itu kami sangat mendukung dari pihak ojol. Oh iya, maaf sebelum ke Kang Fikri ya, mohon maaf ini, saya kan mengikuti juga ya kebijakan Kang Deddy Mulyadi tentang pembebasan itu ya, yang tertinggal itu ya Kang ya, bahwasannya pemutihan lah bisa dikatakan yang misalkan tertinggal nih 2 tahun dibebaskan, kemudian bayar pajaknya sesuai ini ya, sesuai yang tahun ini, jadi tidak kena denda seperti itu. Nah kalau saya pribadi ya mohon maaf nih Kang, kalau saya salah nih, kan ini mereka yang katakanlah lalai tapi diberi keringanan, tetapi untuk ini yang tertib pajak nih Kang. Jadi apa ininya? Apresiasinya untuk kepada mereka yang tertib pajak, mungkin itu ya dari saya ya. Jadi mungkin dikhawatirkan ada apa Kang istilahnya kalau misalkan hari ini eta mah jadi Kecemburuan sosial. Nah itu menurut saya kecemburuan sosial. Jadi anu lalai mah diberi keringanan. Nah untuk yang tertib pajak sendiri dapat apa? Mungkin itu mohon maaf jika pertanyaan saya salah ya. Lanjut ke Kang Fikri nih. Kang Fikri, dari kebijakan Kang Deddy Mulyadi sendiri yang paling Kang Fikri ingat dan menurut Kang Fikri bagus, apa Kang Fikri? Silahkan. Barak lawak. Enggak. Ngomong-ngomong ini saya pakai 3 clip on ya. Oh iya. Iya. Banyak sih ya kan ya. Iya. Ada anak pendidikan di barat itu sangat bagus sekali. Terus tadi kebijakan ojol ya, untuk teman-teman ojol itu bagus sekali. Dan kebijakan pajak juga ya. Iya. Itu kan walaupun memang ada kecemburuan, Iya. tapi ya tadi menambahkan saja dulu saya mah ada kecemburuan, tapi ya lamun cek bahasa bisnis nama itu siga marketing kan, siga promo ngarang kumaha carana anu belum tertib pajak jadi tertib pajak itu sih. Dan kalau misalnya kenapa saya suka dengan pendidikan barat militer, kan gini ya, saya selalu berbicara terkait teman-teman oknum geng motor yang selalu bikin ulah lah ya, oknum geng motor. Kan kalau kita imajinasikan oknum geng motor ketika ditangkap polisi dikumahakeun, Iya. paling dicarekan hukum, Iya. ditangkap ya, pulang ke rumahnya paling naon dicarekan hukum kolotna. Iya. Tidak ada solusi. Apa sih inginnya para teman-teman adik-adik kita geng motor itu? Karena mereka itu ingin dirangkul kan. Iya. Nah, termasuk kenapa nyambungnya ke pendidikan barat militer. Kita sempat lihat lah
di berita-berita baik pun di TV ataupun di media sosial, Ya. adik-adik kita yang ada di barak itu seperti dirangkul kan, Ya. seperti punya keluarga lagi. Dan naon sih hobinya itu pasti ditanyakan Ya, gitu. ya. Hobinya naon? Nah, pertama itu barak Ya. pendidikan barak militer, kedua jam malam jam 9 bagi anak-anak siswa. Ya. Itu sangat bagus sekali untuk kenapa? Yang pertama menjaga keamanan. Ya. 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 Keamanan dan untuk anak-anak, untuk adik-adik kita juga gitu loh. Ya. Ya. Supaya tidak bermain kemana-mana gitu kan, dia fokusnya belajar gitu Ya. kan. Terus apa lagi ya? Itu Baik, kan- sebenarnya bingung sih saya, banyak yang bagus. Iya, iya, iya. Study tour Kang, study tour yang dilarang tuh. Oke, study tour yang dilarang. Nah, itu Kang. Ini kan banyak salah kaprah ya. Iya, kita iya, itu, iya, iya. kita itu banyak salah kaprah terkait kebijakan study tour. Kan yang dilarangnya bukan study tournya, Iya. Iya. bukan wisatanya. Iya. Yang dilarang itu sekolah mengadakan Iya. atau instansi mengadakan. Iya. Gitu kan, kalau si orang tuanya yang mengadakan sih nggak masalah dan memang bagus sekali. Karena apa kan? Kalau menurut saya nih yang bodoh gitu, yang bodoh. Kalau menurut saya yang bodoh, kenapa dilarang? Karena ya sekarang si A nih Iya. dia kaya, Iya. si B dia kurang beruntung lah dalam hal ekonomi ya, Iya. keluarganya. Kan itu posisinya disamaratakan. Iya. Sama disamaratakan, anu beunghar jeung nu miskin 1,5 juta. Iya. Nu beunghar meureun gampang nyocok duit teh. Nu anu biasa-biasa. Keluarga biasa-biasa yang terharga saya meureun kan. Belaan kabang emo. Belaan kabang oke, menurut saya bagus. Dan kenapa saya agak sulit mengkomentari program-programnya Kang Dedi? Aralus KB, Iya. Dan ini Kang, ya. sedikit ya saya cerita untuk program study tour ya. Memang kan waktu dulu saya SMP kan, itu sangat-sangat merasakan. Katakanlah saya golongan yang kurang mampu. Ketika ada perpisahan ya Kang, itu kita berangkat ke Jogja. Dan itu kan awalnya tuh katanya study tour ke Jogja itu biayanya sekian. Dan saya merasakan tidak punya uang waktu itu, dan saya kalau dikatakan sedih mas sedihnya, mun ayeuna baru kaya batur mah adinditnya, urang mah di sisi lain teu bisa edit lah dikarenakan tidak bisa membayar untuk perjalanan tersebut. Nah, jadi ini sangat membantu sekali bagi mereka tadi katakan tadi mereka yang kurang mampu ya Kang. Ini kan disamaratakan ya, ketika study tour masa juta, yang kudu 1 juta. Tapi ketika ada program Kang Dedi Mulyadi, ini yang tidak mampu jadi dikatakanlah merasa terbantu mungkin. Terbantu, Kata ya. Kang Ega tadi, belaan nginjem ke Bang Emok jadi meminimalisir terjadinya hal tersebut ya Kang Ega ya. Dan pasti kita merasakan ketika kita tidak mengikuti satu kegiatan Iya. yang bisa dikatakanlah study tour tadi. Iya. Setelah pulang, yang tidak mengikuti ada kemungkinan dibully. Nah, itu kan. Satu sekolah, satu Itu kan. angkatan tuh. Itu kan. Bahkan lebih parahnya nih ya, di sebagian sekolah ikut tidak ikut itu wajib bayar. Nah, itu tuh Bang yang dikhawatirkan. Iya, itu. Ya, kawas renang. Tapi alhamdulillah waktu saya itu tidak diharuskan seperti itu, ada kebijakannya. Itu alhamdulillahnya waktu dulu. Tapi Ya. ngerasa kita ini kan ya kasih sikena lah Iya, jadi dikarenakan kita pasti itu. ada gap secara sosial lah Kang. Nah, di sini juga saya mengikuti kan channelnya Kang Dedi Mulyadi itu dari ininya sendiri kan, dari bus pariwisatanya sendiri. Katanya kan mereka mengeluhkan bahwasannya karena dilarangnya study itu mereka kehilangan job lah, bisa dikatakan seperti itu. Kalau menurut Kang sendiri, bagaimana tentang hal tersebut? Tentang ya bahwa mereka itu jadi kehilangan job karena Kang Dedi Mulyadi, apakah benar karena kebijakan tersebut atau memang kurangnya marketing dari pembisnis itu sendiri Kang? Ya kan sebenarnya kan bukan job itu kan, kalau menurut saya ya. Iya. Ini disclaimer dulu teman-teman. Bukan market pangsa pasarnya wisata itu kan bukan hanya dari sekolah Iya, iya. atau dari instansi.
mungkin saja kan dari swasta bisa kan, Iya. perusahaan-perusahaan yang visit tuh Iya. ke misalnya perusahaan A ke Yogyakarta itu kan bisa, itu kan otomatis mungkin kurangnya kreativitas dan kurangnya marketing. Iya. Karena tapi tidak menyalahkan juga si pariwisatanya, Iya. karena mereka ini ya bayangin aja dari kita kecil sampai sekarang dilarang, ada aturan dilarangnya itu kan mereka sudah termakan bahwa disugestinya ini kalau kita sebagai pengusaha pariwisata, Iya. ada kemungkinan kita sudah tersugesti baik tahun hari menang di SMA A, Oh, iya. di sekolahan A atau di instansi B gitu Iya. kan. Jadi akhirnya tidak ada lagi muncul sistem pemasaran yang sehat gitu. Iya. Apalagi kan sekarang zaman teknologi ya, bisa offline online gitu. Ya. Ini juga ada kebijakan yang menarik juga kan tentang apa ya, satu sekolah itu bisa untuk katanya untuk 5-10 siswa lah. Terus yang jadi kendalanya itu sekolah swasta nih, jadi tersingkirkan katanya kurang murid. Ini sangat menarik juga nih. Ya, nah tadi ya balik dulu ke pariwisata. Ya. Makanya kalau misalnya teman-teman ingin ingin beriklan, bisa datang ke Wisma Kreatif. Wah. Ya. Ya, ya. Ya tadi apa kurangnya siswa ya? Iya, jadi sekolah swasta. merasa dirugikan juga tuh pihak swasta kan. Ya memang saya juga belum terlalu paham terkait apa yang didasari Ya, ya. Kang Deddy membuat aturan seperti itu ya. Akhirnya kan jadi sekolah di kelas juga kan jadi 50 siswa kalau tidak salah. Iya, kalau pandangan saya sih, saya kan cukup mengikuti ya tentang Kang Deddy Mulyadi. Katanya tuh banyak murid-murid yang tidak terserap oleh sekolah negeri. Nah, barulah Kang Deddy mengeluarkan kebijakan seperti itu. Jadi, yang diharapkan Kang Deddy Mulyadi, mereka bisa masuk ke sekolah negeri yang katakanlah itu gratis katanya. Oh, Jadi bisa paham. masuk. Ya. Ya mungkin karena kan ya kebijakan Kang Deddy mungkin daripada kalau sekolah swasta Swasta kan bayar kan? Iya. Kan. Kalau negeri kan tidak. Tidak, betul. Kan. Mungkin bisa aja biar menghemat anggaran Iya. rumah tangga, baik anggaran rumah tangga keluarganya, Iya, betul. keluarga siswa tersebut ataupun anggaran rumah tangga yang ya tidak dibebankan lah. Cuman ya kalau tapi kan ada passing grade gitu kan biasanya kan. Iya. Ada standarisasi kan? Iya, makanya itu. Ya mungkin kalau menurut saya sih untuk hal itu harus kita juga harus sebagai sekolah swasta mungkin harus memberikan hal yang lebih lain gitu. Iya. Nah, ini ke Kang Engga yang udah berumah tangga ya. Anaknya kan umur berapa tahun, Kang? 8 tahun. Udah sekolah mungkin ya. Kelas 2. Di swasta apa negeri kan? Negeri. Oh, negeri. Berarti untuk biaya sendiri kan berarti gratis ya kalau negeri ya. Untuk biaya sehari-hari gimana, Kang? Aman. Oh, aman. Cukup terbantu ya, apalagi sekarang dengan programnya Pak Prabowo yang MPG itu. Ya. Jadi uang jajan juga kadang sama anak itu sampai ditabung karena nggak jajan. Iya. Berarti saya sudah menangkap sebenarnya program-program katakanlah pemerintah ya. Mungkin bisa dikatakan kalau menurut pandangan dari masyarakat awam ya bagus ya, sangat-sangat membantu. Nah, di sini kontraknya kalau menurut saya, maaf ini kalau saya salah, kontraknya itu tadi mereka merasa dirugikan mungkin dalam tanda kutip ya kan, mungkin seperti itu. Jadi kebanyakan program Kang Deddy Mulyadi itu pro rakyat kecil, tetapi seperti mencekik perusahaan-perusahaan besar, mungkin seperti itu ya kan ya. Iya, dan ini teman-teman dari pembicaraan kita ya, sebenarnya seorang pemimpin ya pasti menginginkan masyarakatnya itu sejahtera, mungkin seperti itu ya. Dan tidak mungkin satu kebijakan akan menyenangkan semua orang. Pasti diantaranya ada pro dan kontra. Tetapi
dari kebijakan tersebut pastinya seorang pemimpin itu untuk kebaikan wilayahnya atau negaranya, seperti itu mungkin ya Kang ya. Betul, setuju. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan tentang kebijakan Kang Deddy Mulyadi ataupun tentang yang terjadi di negara kita ini Kang. Mungkin silakan Kang Fikri. Ya kalau pesannya. kan gini ya Kang ya, satu negara maju itu semua satu visi misi, semua satu pemikiran, semua stakeholdernya. Kalau hanya masyarakatnya yang bagus, mindsetnya bagus, pemerintahnya kurang, Ya. itu tidak akan menjadi negara maju. Nah, ya, setuju. Begitu pula sebaliknya, pemerintahnya bagus tapi masyarakatnya kurang, itu pun sama tidak akan bisa menjadi negara maju. Nah, otomatis mindset dan mentalnya ini pemerintah sama masyarakat harus sama. Ya. Itu kan pemerintahnya harus bagus, masyarakatnya harus bagus, gitu kan, biar seiring. Karena tadi kan ayeuna gubernurna orang geus bener ya, geus alus ya, tapi kan masyarakatnya belum nih. Itu kan akhirnya jadi polemik juga. Ya. Ketika tadi dimanfaatkan dan lain-lain gitu. Begitu pula sebaliknya gitu kan. Pemerintahnya kurang, masyarakat halus, akhirnya kan ada unsur pemanfaatan lagi. Iya. Gitu kan. Yang ya dari saya sih untuk kita berbangsa dan bernegara ya mindset kan bagus lah. Ya. Gitu kan. Sebelum ke Kang Ega nih Kang, tahan dulu, saya tertarik nih sama Kang pembicara Kang Fikri tersebut, bahwasannya antara pemerintah dan masyarakat itu harus berjalan beriringan. Tidak bisa ketika seorang pemimpinnya betul, masyarakatnya juga harus mengikuti sebenarnya. Seperti contoh ada beberapa ini berita Kang di Lembur Pakuan, kan sekarang ramai itu di Lembur Pakuan, katanya banyak yang mengadukan kepada Kang Deddy Mulyadi. Terus saya juga melihat di situ ada salah satu berita yang menyebutkan bahwa menulis di situ ada salah satu warga yang mengadu kepada Kang Deddy Mulyadi banyak hutang katanya, sampai ada yang 1M. Terus saya baca komentar-komentarnya seperti ini Kang, mohon maaf kalau kasar ini komentar dari netizen, garoblok cenah ari mau hutangna marane lumayanna Pak Gubernur. Terus ada lagi yang berkomentar ada cerita masyarakatnya giliran pemimpinnya benar, warga itu benar. Ini perlu edukasi juga kepada masyarakatnya. Seperti itu Kang, bahwa ketika ada satu kebijakan dari Pak Gubernur, seharusnya masyarakatnya juga lebih supporting lah kepada seorang pemimpin. Jadi harus ada Kang, kerjasamanya Kang. Kalau bahasa Pak Jokowi gitu kan, Pak Jokowi itu kan revolusi mental ya. Nah, itu setuju. Memang harus semua lah, bukan hanya pemerintah dan masyarakatnya yang harus bukan hanya pemerintah yang direvolusi mental, atau bukan hanya masyarakat yang harus direvolusi mental, tapi semuanya. Ya. Karena gini kan, oke lah sekarang program-program gubernur bagus. Iya. Turun ya ke masyarakat. Iya. Si program-program itu. Apakah wali kotanya menjalankan tidak? Iya. Terus dari wali kota ke kecamatan menjalankan tidak? Terus lurahnya menjalankan tidak? Masyarakatnya menjalankan tidak? Kan termasuk otomatis kalau ingin menjadi negara maju, TRT lebihkan ke presiden dulu Berjalan beriringan. Setuju Kang. Mau mungkin presiden pun mau memikirkan masyarakat, rakyat negara, tapi dari RT kan harus sampai presiden beriringan gitu. Setuju. Silakan mungkin dari Kang Ega pesan atau yang ingin disampaikan. Kesannya buat seluruh masyarakat ya. Ayo, ini kesempatan kita, mumpung punya gubernur yang benar ya, yang baik. Iya. Kita kawal terus. Dan buat yang di luar Jawa Barat, doakan saja KDM jadi RI 1. Amin. Ya. Oke. Ini sangat menarik sebenarnya obrolan ini. Boleh kita diskusi ya. Kalau misalkan teman-teman ini kurang setuju atau kurang sependapat atau mungkin ada pemikiran lain, bisa tulis di kolom komentar ya. Tadi saya mengutip salah satu pembicaraan dari Kang Fikri ya, bahwa kita itu dari masyarakat, mulai dari RT, RW, kepala desa, camat, sampai ke presiden lah. Jadi harus berjalan beriringan, tidak bisa
misalkan pemimpinnya bagus, rakyatnya juga harus bagus. Nah, ketika keduanya berjalan beriringan, insya Allah kemakmuran atau kesejahteraan yang kita harapkan bisa tercapai. Amin. Amin. Nah, mungkin segitu ya. Sebelum kita tutup, kita sebenarnya kan ini silakan perkenalkan Kang channelnya masing-masing Kang. Silakan. Oke. Ini saya banyak channelnya, mau yang mana kan? Boleh Kang. Kali teman-teman penasaran dan ingin melihat ini, sebenarnya kita konten kreator yang bisa dikatakan seperti itu. Ya, kita gabungan dari para konten kreator Ya, kan? seperti itu Kang. Kan kalau saya sih ada beberapa ya Kang ya. Boleh disebutkan semua atau hanya Boleh, satu? silakan. Boleh, semuanya. Oh, semuanya ya, itu asik banget itu ya. Tulis juga di deskripsi ya. Siap. Yang pertama mungkin ada channel yang temanya khusus traveling dan food vlogger, Ya. itu di Munir Fikri. Ada yang temanya misteri, Ya. menceritakan cerita horor, itu Rumah Gudang Misteri. Ada juga yang sama seperti hampir sama dengan PDB Official, yaitu Tasik Lawyer Center, Ya. yang mengulas terkait politik, Ya. isu ekonomi, isu global juga, Iya. tapi dengan kacamata orang awam gitu. Siap. Mangga silakan yang lain. Silakan Kang Ega. Kalau saya ada dua ya, untuk film pendek dan komedi-komedi lucu ada di Sadega TV, dan untuk vlog-vlog dan petualangan saya ya ada di Sadega, A-nya 3. Siap. Sadega A-nya 3. Barak lalat sudah dibicarakan. Wow. Iya, itu di Sadega TV. Oh, Barak Lalat di Sadega TV. Series Bikin komedi channel. kita ya. Oke, siap. 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 Oke teman-teman, segitu ya diskusi kita kali ini. Boleh kita sharing bareng-bareng, tulis di kolom komentar silahkan. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dari kita, mohon dimaafkan teman-teman. Karena kita hanya manusia biasa. Nah seperti itu. Oke teman-teman, segitu dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai